Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Selasa 10 Oktober 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih, puji syukur bagimu Tuhan. Atas pagi yang indah ini kami boleh bangun dan kami boleh menyambut hari yang baru. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur menjadi orang Kristen, menjadi milik Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita telah dimerdekakan dengan kuasa darah Yesus, dimerdekakan dari dosa, dan kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Di dalam baptisan kita sebagai orang percaya, di sana kita telah mendapat pengudusan dan dibebaskan dari kuasa dosa. Dengan iman itu kita menjadi orang merdeka, dan bukan hanya itu, kita telah dinobatkan menjadi hamba Allah. Dan oleh karena itu kita harus hidup berbuah, yaitu kekudusan hidup yang diharapkan Allah dan setiap orang yang telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Dan upah dari semua itu adalah kita telah menjadi ahli waris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya atas kuasa Yesus, percaya pada pengorbanan Yesus, percaya pada keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Namun bagaimana kita merespon hidup yang merdeka? Apakah buah kekudusan yang diharapkan Tuhan dari setiap orang percaya? Yang pertama-tama ialah bahwa kita harus menjadi milik Allah seutuhnya. Orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa tidak lagi memperhambakan diri kepada penyembahan berhala. Sebab Tuhan tidak mau orang-orang yang telah dikuduskan itu kembali pada kehidupan kegelapan. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita jangan lagi memperhambakan diri kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan pernah bersandar lagi pada kuasa-kuasa dunia yang menawarkan kehidupan yang indah tetapi justru membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, bagaimana praktika hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, senantiasa kita tetap setia menjaga kehidupan kita beribadah hanya kepada Tuhan, dan kita hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Jangan sekali-kali kita meminta pertolongan kepada roh-roh dunia yang menyesatkan, yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap setia hanya kepada Tuhan. Bersembah sujud hanya kepada Tuhan. Memohon
bantuan dan pertolongan hanya dari Tuhan. Karena kuasa-kuasa dunia tidaklah kekal adanya, tetapi kuasa Tuhan kekal adanya, bahkan akan membawa kita sampai pada kehidupan kekal abadi. Siapakah yang bisa meraih kehidupan kekal abadi? Itu adalah buah dari hidup kudus, setia berbakti kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam setiap waktu kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita hingga sampai akhirnya. Dan orang-orang yang hidup kudus akan mendapat buah dari iman, yaitu hidup yang kekal. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, raihlah hidup yang kekal itu, setialah kepada Tuhan, jangan sekali-kali bersandar pada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, roh-roh penenung, dan dukun-dukun yang menawarkan keselamatan di dunia ini. Tetapi datanglah kepada Tuhan, setialah kepadanya di dalam Yesus Kristus. Apapun yang membuat engkau khawatir dan takut, ataupun tantangan masalah yang kau hadapi, mari datang bawa hanya kepada Tuhan. Mohon hanya kepada Tuhan segala pertolongannya, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita dalam segala perkara kehidupan kita. Itulah kehidupan yang kudus, yang setia kepada Tuhan. Kiranya kita tetap setia dan kudus di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita membuka hati kita untuk percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah mengajar kami untuk senantiasa hidup kudus, dan kami orang-orang yang telah dimerdekakan dengan kuasa darah Yesus akan tetap setia mengikut Engkau. Bapa di surga, hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon pertolongan-Mu, sertailah kami, lindungilah kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik dan kami boleh melewati hari ini dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Kami akan menjalani hari ini dengan rasa syukur karena kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa saudara-saudari kita yang sedang berulang tahun hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu dan panjang umur. Bagi saudari yang sedang mengalami sakit penyakit, saya berdoa kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan untuk saudara-saudari yang sedang sakit, baik di rumah maupun sedang dirawat di rumah sakit. Dan bagi saudari yang sedang mengalami pergumulan apapun itu, tak lupa saya mengajak saudara untuk berserah diri kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Serahkan semua pergumulan apapun itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan Dia sanggup menolong saudara dari segala pergumulan saudara. Demikianlah pertemuan kita dalam renungan pagi hari ini, Selasa 10 Oktober 2023. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.